Oke, baik. Eh, Tema kita hari ini adalah istimbatul ahkami atau takrirul ahkami. Secara umum, memang istilah yang sering kita dengar itu adalah istilah istimbatul ahkam. Nah, tetapi saya juga menggunakan istilah takrirul ahkam. Nah, ini teman-teman bisa lihat di kitab Ahkamul Fuqaha yang menjadi kumpulan hasil bahsul masail dari Nahdlatul Ulama, ya. Itu ditulisnya takrirul ahkam. Jadi penetapan hukum. Takrirul ahkam, penetapan hukum-hukum. Nah, karena apa? Karena memang mayoritas yang digunakan adalah istilah istimbatul ahkam. Jadi kalau kita bicara tentang usul fiqh, kemudian terkait dengan menggali hukum, menemukan hukum, menggunakan istilah istimbatul ahkam. Menetapkan hukum menggunakan istilah istimbatul ahkam. Nah, tapi ya itu sekedar sekedar apa namanya informasi ya buat kita. Oke, maka dari sini terkait dengan istimbatul ahkam atau tafsirul ahkam ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Jadi ada 4 hal yang terkait dengan istimbatul ahkam ini. Yang pertama adalah al-hukmu. Al-hukmu atau hukum, ya. Hukum itu sendiri hukumnya. Kemudian masadirul ahkam, sumber-sumber hukum. Kemudian turuku istimbatil ahkam. Maaf, ini bukan istimbat tapi istimbatil ahkam. Jalan-jalan, metode-metode penemuan atau penetapan hukum. Yang keempat adalah al-mujtahid. Al-mujtahid, orang yang melakukan penemuan hukum ini, penggalian hukum ini. Nah, ini sengaja saya tambahkan istilah ini. Ini terkait dengan istilah yang digunakan oleh Hujjatul Islam Syekhuna Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa. Jadi beliau menggunakan istilah as-samratu, yaitu buah. Nah, buah. Jadi hukum itu adalah as-samratu, buahnya. Buah dari mana? Dari al-musmiratu, dari pohon, dari sumber. Jadi buah ini tentu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ada asalnya, ada sumbernya. Kalau pohon, kalau buah, ya dia berasal dari pohon. Kemudian buah yang ada di pohon ini untuk memetiknya, untuk mengambilnya, tentu ada cara-caranya. Ada buah yang bisa langsung dipetik, ya. Ada juga mungkin buah yang baru bisa diambil pakai galah. Ada juga buah yang harus dipancat dulu pohonnya. Itu yang diistilahkan oleh beliau turukul istismar, atau dalam konteks menggali hukum adalah turuku istimbatul ahkam, cara-cara dalam mengambil hukum. Kemudian ini adalah orang yang mengambil buah atau al-mustadmiru, orang yang mengambil buah. Itu harus ada orangnya. Nah, jadi 4 komponen ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan istimbatul ahkam atau takrirul ahkam. Baik, kita lanjutkan. Halaman berikutnya adalah al-hukmu yang pertama. Al-hukmu selalu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa al-hukmu ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang hukmun taklifi, ada yang hukmun wad'iyun. Nah, kalau yang hukmu taklifi itu yang umum dikenal dengan ahkamul khamsah. Ahkamul khamsah, 5 hukum. Yang pertama ada al-wajibu, al-mandubu, atau as-sunnatu, al-haramu, al-makruhu, al-halalu atau al-mubahu. Kemudian ada yang namanya wad'i. Wad'i itu apa? Wad'i itu adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan atau pengaturan dari hukum yang 5 itu. Ada al-mani'u, ada as-sababu, ada as-syartu, ada as-sahihu, ada al-batil.
ada al-azimah, ar-rukhsah. Saya sengaja tidak menjelaskan secara detail ya dari materi saya, tapi saya hanya ingin menyampaikan hal yang terpenting bahwa terkait dengan istinbatul ahkam, unsur yang pertama adalah al-hukmu, yang diantaranya adalah ini. Kemudian selanjutnya adalah masadirul ahkam, sumber-sumber hukum, pohon buahnya tadi. Dari mana hukum itu diambil? Para ulama membaginya menjadi dua. Ada yang al-mansusatu, sumber yang mansusah, sumber yang nas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnatu. Dan yang kedua adalah yang ghairul mansusah, yang sifatnya bukan nas, yaitu al-ijma', al-qiyas, al-istihsan, al-istislah, dan lain sebagainya. Ada juga syara'u man qablana, saddu dzari'ah, al-urf, ada maqasidus syariah. Nah, itu semua adalah sumber-sumber hukum yang ghairul mansusah, yang bukan berupa nas. Kemudian selanjutnya adalah ini yang terpenting, yaitu turuqu istinbatul ahkam. Ini maaf, ini rekamannya saya stop dulu ya.